Departemen Pertahanan Amerika Serikat, atau yang biasa disebut Pentagon, menolak mengomentari laporan bahwa Cina sedang merencanakan pangkalan mata-mata di lepas pantai Amerika Serikat di Kuba. Wilayah tersebut mencakup markas komando pusat dan markas komando selatan Amerika Serikat. The Wall Street Journal melaporkan bahwa Beijing dan Havana telah menandatangani perjanjian rahasia untuk fasilitas penyadapan elektronik Cina di Pulau Karibia yang dapat memantau komunikasi di seluruh Amerika Serikat bagian tenggara. Cina disebut akan membayar Kuba dengan beberapa miliar US dollar untuk dapat membangun fasilitas tersebut. Pentagon tidak akan mengkonfirmasi atau menyangkal laporan itu yang datang di tengah ketegangan antara Washington dan Beijing atas dukungan Amerika Serikat untuk Taiwan yang menurut Cina bertekad untuk bersatu kembali dengan Cina daratan. Seorang pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan, "Kami tidak akan mengomentari laporan khusus itu dengan alasan anonimitas. Pada tingkat yang lebih luas, kami sangat menyadari upaya Republik Rakyat Tiongkok untuk berinvestasi dalam infrastruktur di seluruh dunia yang mungkin memiliki tujuan militer, termasuk di belahan bumi barat. Kami akan terus memantaunya dengan cermat dan tetap yakin bahwa kami dapat memenuhi semua komitmen keamanan kami di dalam negeri dan di seluruh kawasan." Presiden Cina, Xi Jinping, telah mendorong perluasan yang cepat dari kehadiran keamanan negaranya di seluruh dunia yang bertujuan untuk menyamai kehadiran luas militer Amerika Serikat di semua benua. Sebuah pangkalan di Kuba yang terletak hanya 90 mil atau 150 km di lepas pantai selatan Florida akan menghadirkan tantangan paling langsung ke benua Amerika Serikat. Uni Soviet pada era sebelumnya memiliki fasilitas mata-mata elektronik di Kuba untuk memantau Amerika Serikat, tetapi pada tahun 1962, ketika Moskow pindah ke pangkalan rudal nuklir di Kuba, Amerika Serikat mengumumkan karantina pulau yang mengancam akan membawa dua negara adidaya berperang sampai Moskow mundur dari rencananya. Amerika Serikat kemudian menghapus misil berkemampuan nuklirnya dari negara Turki yang dipandang Soviet sebagai ancaman bagi mereka. Cina agresif mengimbangi kekuatan Amerika Serikat. Mereka kini gencar membangun pangkalan laut dalam kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Cina berambisi membangun pangkalan laut di seluruh dunia. Cina mendanai banyak pelabuhan yang tersebar di seluruh dunia. Dari 78 proyek yang dibidik Beijing, 49 sudah disepakati atau sudah selesai. Dari total 49 proyek, 8 diantaranya diyakini menjadi kandidat untuk pangkalan angkatan laut Cina, yaitu Nouakchott di Mauritania, Kribi di Kamerun, Bata di Equatorial Guinea, Gwadar di Pakistan, Nacala di Mozambik, Hambantota di Sri Lanka, Luganville di Vanuatu, dan Pelabuhan Rim di Kamboja. Cina telah memiliki angkatan laut terbesar di dunia dalam hal jumlah kapal, dan saat ini terus meningkatkan jumlah pangkalan lautnya. Di balik itu, Cina juga disebut bakal membangun pangkalan militer di Indonesia. Proyek Belt and Road Initiative atau OBOR menjadi perantaranya. Proyek ini merupakan program yang diinisiasi Presiden Cina Xi Jinping pada tahun 2013, di mana proyek ini menyediakan dana pembiayaan yang besar bagi anggotanya hingga 150 miliar US dollar atau setara dengan 2.137,6 triliun rupiah per tahun. Dana itu bisa dipinjam negara peserta program tersebut untuk membangun infrastruktur mereka. Militer Amerika Serikat menyebut Cina menargetkan sejumlah negara seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, Tajikistan, termasuk Indonesia. Cina kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan untuk mendukung proyeksi angkatan laut, udara, serta darat. Laporan ini juga menyebutkan bahwa Cina menggunakan proyek OBOR sebagai perantara dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, berkomentar soal laporan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat terkait kemungkinan pendirian pangkalan militer Cina di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Teuku Faizasyah mengatakan hal tersebut tidak mungkin terjadi
karena konsep politik luar negeri Indonesia yang memegang teguh sikap bebas aktif. Teuku Faizasyah mengatakan, politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas aktif tidak membuka ruang untuk adanya kerjasama militer semacam ini dengan negara manapun. Tidak mungkin ada kerjasama semacam ini, terlebih lagi Indonesia adalah negara yang aktif mendorong kawasan ASEAN yang damai, bebas dan netral, serta konsisten menolak pengkaran militer asing di kawasan Asia Tenggara.